Selamat siang pemirsa, saya Ine Sujono. Dalam buletin siang hari ini 9 Januari, saya akan menyampaikan berbagai laporan. Antara lain Kota Banda Aceh mulai menggeliat kembali 2 minggu setelah tertimpa bencana gempa dan tsunami. Sementara bantuan berbagai pihak terus diberangkatkan ke Banda Aceh. Baik pemirsa, kita awali dengan laporan dari Nanggro Aceh Darussalam. 2 pekan setelah lumpuh total akibat diguncang gempa dan disapu gelombang tsunami, Kota Banda Aceh hari ini kembali menggeliat. Masyarakat pun kembali beraktivitas. Dan untuk mengetahui kondisi terakhir Kota Banda Aceh, saat ini kita telah bergabung bersama Rosalinda Yahya. Ya, Linda. Baik, Linda. Oke, terima kasih Ina. Ya, Ina, saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian yang paling besar di wilayah kompleks TVRI di Kampung Gugajah di Aceh Besar. Dan seperti yang Anda bisa lihat di sini ada sedikitnya 5.000 pengungsi. Mereka tetap bertahan di sini karena mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka masing-masing yang tentu saja rumah mereka sudah hancur, atau mereka juga takut untuk kembali ke rumah mereka karena mereka takut akan adanya gempa susulan. Namun aktivitas di kamp ini sama sekali tidak mati. Di sini juga dibangun sebuah sekolah darurat, tempat bermain dan belajar bagi anak-anak di sini. Tentu saja bisa Anda lihat fasilitas di sini sangat minim, namun para relawan tetap semangat untuk mengajar, setidaknya untuk menghibur anak-anak di sini. Ina. Ya, Linda. Hari ini Kota Banda Aceh kembali hidup. Itu berarti aktivitas masyarakat terus berjalan ya. Akan tetapi saya dengar bahwa saat ini justru pusat kegiatan masyarakat justru pindah ke Kota Lambaro di Aceh Besar. Apakah benar begitu? Iya. Ya, memang tampaknya Kota Lambaro menjadi ibu kota kedua di Aceh sini. Kota Lambaro sendiri berjarak sekitar 8 km dari Kota Banda Aceh dan kota ini luput dari bencana. Aktivitas di kota ini, roda perekonomian terus berjalan, pasar-pasar dan juga warung-warung kopi setiap hari selalu terlihat ramai. Dan masyarakat Banda Aceh sendiri juga datang ke kota ini untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Berikut laporan lengkapnya oleh reporter kami Niwayan Siatini dan Wahyu Adinugroho. Sejak terjadi gempa dan gelombang tsunami, Pasar Lambaro diserbu warga Banda Aceh dan sekitarnya. Lis Nuria misalnya, ia sengaja datang dari Kampung Matai ke Pasar Lambaro untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Belanja ke sini? Biasanya enggak. Oh, biasanya? Di Pasar Aceh, Penayung. Terus kenapa? Karena sana udah hancur, nggak ada pasar lagi. Sekarang belum buka lagi? Iya, belum buka. Belum buka lagi. Barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Lambaro didatangkan dari luar kota Banda Aceh bahkan dari Medan. Sejauh ini para pedagang tidak mengalami kesulitan untuk distribusi barang-barang kecuali ikan yang khusus didatangkan dari Medan. Memang sulit, kalau tidak datang dari Medan sini tidak ada. Mana kita beli? Tapi sebelumnya datang dari mana? Dari Medan langsung. Sebelum gempa juga dari Medan? Ada sebelum aja sini. Di dekat-dekat sini? Berbeda dengan kota Lambaro, aktivitas masyarakat di kota Banda Aceh justru berjalan sangat lambat. Kesibukan warga dan para pedagang tidak terlihat mencolok. Kegiatan di kota Banda Aceh ini masih terfokus pada pembersihan toko-toko dan pasar. Berbeda dengan suasana di kota Banda Aceh, keramaian sudah terlihat di daerah Lambaro yang merupakan salah satu daerah yang selamat dan tidak terkena bencana gempa dan gelombang tsunami. Tak heran, daerah ini pun menjadi serbuan warga Banda Aceh untuk membeli segala kebutuhan mereka sehari-hari. Dan hingga kini pun kota Banda Aceh terus berbenah diri untuk pulih dari bencana. Dari Lambaro, Aceh Besar, Niwayan Suryatini dan Wahyu Nusantara Aji melaporkan. Ya, Linda. Ya, Ina. Baik, Rumah Sakit Zainal Abidin yang berada di Banda Aceh sempat terhenti aktivitasnya. Dan kabarnya hari ini sudah mulai beroperasi kembali. Benar demikian? Maaf Ina, saya tidak bisa mendengar secara jelas. Bisa diulangi, Ina? Ya baik, Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh sempat terhenti beroperasi. Apakah hari ini sudah mulai beroperasi kembali? Tidak, di Banda Aceh sendiri hanya rumah sakit Kesdam yang dapat beroperasi, sementara rumah sakit yang lainnya
kondisinya masih hancur atau dipenuhi dengan lumpur. Seperti hari ini kami sempat mengunjungi Rumah Sakit Zainul Abidin, di mana kondisinya memang sangat-sangat kotor dan dipenuhi dengan lumpur. Dan pembersihan ini terus-menerus dilakukan oleh para relawan dan juga oleh para anggota TNI. Pembersihan rumah sakit ini harus dilakukan karena untuk mengantisipasi melonjaknya korban akibat wabah penyakit. Dan kami juga sempat mengunjungi salah satu posko kesehatan yang didirikan oleh RCTI Peduli. Ini adalah posko kesehatan yang ke-6 yang didirikan. Dan hari ini mereka melakukan perawatan terhadap pasien-pasien yang umumnya infeksi atau luka. Demikian, Ina. Ya, kemarin juga sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat sempat berkunjung ke Banda Aceh dan Melambo. Bagaimana kesan mereka terhadap bencana yang menimpa Nanggro Aceh Darussalam ini? Ya, memang kemarin ada 6 anggota Kongres dari Amerika Serikat mengunjungi Aceh. Mereka kesini untuk meninjau pendistribusian bahan-bahan bantuan dari Amerika Serikat untuk Aceh. Tanggapan mereka sangat positif, mereka sangat puas dengan proses pendistribusian yang ada di sini. Dan dapat kami informasikan bahwa Amerika sendiri sudah menyumbang sekitar 335 juta dolar Amerika dengan perincian 35 juta dolar Amerika dari pemerintah AS dan 300 juta dari masyarakat AS dan bantuan dari pihak swasta. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan 3 kapal induk, 37 helikopter Seahawk untuk proses pendistribusian khususnya untuk daerah-daerah terpencil. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 300.000 ton barang bantuan berupa air, makanan, dan obat-obatan yang didistribusikan. Ina. Ya, baik. Rosalinda Yahya dari Nanggro Aceh Darussalam, terima kasih. Pemirsa, warga Banda Aceh diharapkan dapat ikut mencegah meluasnya penyakit pasca bencana gempa dan tsunami. Tentunya Buletin Siang akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hari ini Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta merencanakan akan memberangkatkan 8 pesawat bantuan ke Nanggro Aceh Darussalam yang akan mengangkut 80 ton bantuan dari PMI, masyarakat, dan kedubes-kedubes asing di Indonesia. Hingga hari ini Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sudah memberangkatkan 2.600 lebih relawan dan mengangkut 1.100 lebih pengungsi baik wanita maupun anak-anak dari Aceh, serta mendistribusikan 582 ton berupa obat-obatan, makanan, dan pakaian ke Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. 6 pesawat asing dari Australia, Amerika, Singapura, dan Selandia Baru hari ini juga akan diberangkatkan ke Aceh dengan tim relawan dari masing-masing negara. Kepala Dinas Operasional Lanut Halim, Letkol Asep Adang Supriyadi menjelaskan, setiap harinya rata-rata mereka bisa memberangkatkan sekitar 150 hingga 200 relawan. Untuk pemberangkatan pada relawan dan barang yang akan dibawa memang perlu adanya koordinasi yang tepat. Tapi banyak kendala-kendala yang mungkin di luar teknis, yaitu mengenai pesawat. Kadang-kadang pesawat kan sudah lama dipakai ini, mempunyai trouble-trouble yang kecil yang perlu waktu untuk diperbaiki. Sementara itu di posko PMI, bantuan yang dikirimkan sebanyak 10 ton dan sudah lebih dari 900 karyawan yang diberangkatkan melalui PMI. Namun barang-barang masih menumpuk berton-ton yang berisi pakaian dan bahan makanan. Total bantuan PMI hingga saat ini adalah 184 ton berupa obat, susu, dan makanan, serta pakaian selayak pakai. Yohanes Stefanus melaporkan. Wabah berbagai penyakit menular kini mengancam Nanggro Aceh Darussalam. Warga diharapkan dapat ikut mencegah meluasnya penyakit pasca bencana gempa dan tsunami tersebut. Minimnya berbagai kebutuhan sehari-hari di Aceh seperti air bersih mengakibatkan kesehatan masyarakat korban gempa dan tsunami kembali terancam. Sementara itu dalam beberapa hari terakhir harga kebutuhan pokok melambung hingga 40%. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan P2ML Departemen Kesehatan Umar Fahmi Ahmadi menjelaskan para korban ini berpotensi terjangkit penyakit menular. Departemen Kesehatan mengindikasikan 5 penyakit yang dapat mewabah di Aceh,
yakni radang saluran pernafasan dan telinga hidung tenggorokan THT, tipes, muntaber, malaria, dan demam berdarah. Sekarang ini kami memang menangani atau mendapat kasus dijumpai di lapangan itu radang paru-paru, radang saluran pernafasan sampai ke paru-paru bagian bawah itu karena aspirasi, jadi karena tenggelam gitu kan, itu kan kecampur air laut, sampai macam-macam, jadi sekarang tuh radang ini yang kita mendapat perlu rescue. Banyak anak korban tsunami mengalami gangguan pada telinga, hidung, dan tenggorokan akibat daya tahan tubuh yang menurun. Pihak Depkes akan lebih memprioritaskan penanganan kesehatan bagi anak-anak ini. Depkes juga memperkirakan Melaboh akan menjadi daerah yang berpotensi besar terjangkit wabah malaria. Sayangnya Depkes mendapatkan hambatan dalam mendata korban yang terjangkit penyakit. Susahnya bagi kami adalah di posko-posko ini kan dokternya entah dari mana gitu kan, mereka menyumbangkan tenaga pikirannya gitu, tetapi kan memang rescue sifatnya, sehingga pencatatan pemantauan dari kelima penyakit itu memang di lapangan mengalami ketidaklancaran. Umar meminta para korban selamat menjaga kesehatan. Caranya dengan menjaga kebersihan, istirahat dan makan yang cukup, serta mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Terpenuhinya kebutuhan air bersih di Aceh sangat membantu menjaga pola hidup sehat para pengungsi. Konsumsi air bersih. Jadi, dan juga tidak hanya konsumsi air bersih, tetapi juga barang-barang peralatan dapur seperti piring, gelas harus dicuci dengan air bersih. Kenapa demikian? Karena kalau dicuci dengan air kotor ya sama saja. Selain terus berupaya mensuplai kebutuhan air bersih, Depkes juga akan terus memantau logistik kesehatan para pengungsi selama 6 bulan ke depan. Olah Sudrajat dan Jati Pamungkas melaporkan. Sejumlah relawan di India protes karena dilarang mendatangi Kepulauan Andaman dan Nicobar, tempat banyak korban tsunami. Sementara di Kanada, sejumlah pemuka agama menggelar renungan nasional untuk korban bencana tsunami di Asia. Menurut data, setidaknya 15.624 warga India menjadi korban tsunami, termasuk 5.624 orang hilang yang sudah dianggap meninggal dunia. Tim relawan protes karena dilarang mengunjungi rangkaian pulau-pulau di Andaman dan Nicobar 1.200 km sebelah selatan pantai India. Di kepulauan tersebut, ratusan orang terdampar di hutan dan perbukitan dan terpaksa memakan kelapa, pisang, makanan kaleng, dan air yang dilemparkan dari udara. Pejabat setempat menyatakan air dan makanan sudah didistribusikan ke semua pulau, namun warga yang tinggal di tempat terpencil belum bisa dicapai karena putusnya jalan dan jembatan. Pemerintah India melarang orang asing dan warga India daratan mengunjungi Andaman dan Nicobar dengan alasan untuk melindungi sistem ekologi dan kebudayaan suku-suku terasing yang rentan terhadap pengaruh asing. Namun alasan sebenarnya adalah karena markas besar tentara dan markas besar intelijen berada di kepulauan tersebut. Sementara itu, di Kanada, keluarga korban tsunami bersama Perdana Menteri Kanada Paul Martin dan ratusan orang bergabung dalam acara renungan untuk mengenang korban yang kehilangan nyawa, harta benda, dan tempat tinggal dalam bencana tersebut. Pemimpin keagamaan dari selusin keyakinan dan kepercayaan berkumpul di Ottawa Civic Center dalam upacara renungan nasional untuk memanjatkan doa dan penghiburan serta menyalakan lilin bagi 150 korban tsunami di kawasan Asia. Kanada sudah menjanjikan bantuan kemanusiaan sebesar $80 juta dan diharapkan bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan 11 negara yang terkena bencana. Pengaturan aset para korban bencana di Aceh baru dapat dilakukan setelah roda pemerintah berfungsi kembali. Dan tentunya Buletin Siang akan kembali setelah info komersial berikut ini. Pimpinan DPR meminta pemerintah segera membentuk Badan Koordinasi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Asing untuk korban bencana tsunami. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Zainal Ma'arif menyatakan Badan Koordinasi Bantuan Asing berfungsi menjadi pengarah dan pengawas penyaluran bantuan negara donor. Sementara anggota DPR asal Aceh Ahmad Farhan Hamid mengingatkan pemerintah harus ketat mengawasi penyaluran bantuan dari negara-negara sahabat agar tidak terjadi penyimpangan dan Indonesia kembali dipercaya dunia internasional. Pemerintah juga harus segera mempersiapkan rencana jangka menengah
untuk merehabilitasi daerah bencana. Pekan depan, DPR akan membahas pembentukan tim pemantau rehabilitasi Aceh. Proses pengaturan aset para korban bencana tsunami di Nanggro Aceh Darussalam baru dapat terwujud setelah roda pemerintahan kembali berfungsi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf di Jakarta mengatakan roda pemerintahan di Aceh ditargetkan akan berfungsi pada Februari mendatang. Pemulihan infrastruktur dan pemulihan pemerintahan di Aceh dititikberatkan pada sumber daya manusia dan sistem pemerintahan. Sementara itu 2 pekan sejak bencana tsunami, infrastruktur di 172 kecamatan telah kembali berfungsi. Sedangkan di 55 kecamatan lainnya masih belum dapat berfungsi. Pemirsa, hampir seluruh calon jamaah haji Indonesia sudah tiba di Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan untuk mengetahui kegiatan para calon jamaah haji asal Indonesia ini, kita hubungi rekan Edwin Nazir yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ina. Ya, Edwin mungkin bisa diceritakan bagaimana situasi di Tanah Suci Mekah saat ini? Iya, Ina, sampai hari ini suasana di Mekah, khususnya di sekitar Masjidil Haram, sudah sangat ramai. Seperti pada saat sholat wajib itu, jumlah jemaah mencapai sampai ke seluruh pelataran Masjidil Haram dipenuhi dengan para jemaah yang melaksanakan sholat, dan tentunya itu dari seluruh dunia, Ina. Bahkan pada setengah jam hingga sesudah waktu sholat wajib, polisi setempat itu harus menutup jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram karena jumlah jemaah yang sangat banyak hingga mereka harus sholat sampai ke jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram. Dan tentunya ini diantara lebih dari 2 juta jemaah dari seluruh dunia ini juga termasuk ada jemaah dari Indonesia yang jumlahnya hingga kemarin itu sudah lebih dari 120.000 jemaah dari total 205.000 jemaah Indonesia yang akan beribadah pada tahun ini. Dan jemaah gelombang pertama yang sebelumnya tiba di Madinah Sabtu kemarin juga semuanya sudah berangkat ke Mekah untuk bersiap-siap melaksanakan haji, yaitu persiapan untuk menjelang wukuf kurang dari 2 pekan mendatang. Dan ini suhu di Mekah saat ini sudah bisa mencapai sekitar 22 derajat pada waktu pagi hari karena memang musim dingin sudah tiba. Dan kami sempat berbincang-bincang dengan sejumlah jemaah, namun sebagian dari mereka justru merasa senang dengan cuaca seperti ini karena mereka merasa tidak terlalu panas sehingga mereka malah justru aktif untuk melakukan ibadah. Bahkan salah satu ketua kloter 42, yaitu untuk kloter asal Surabaya yang kami temui, dia justru merasa kagum karena jemaahnya itu justru semakin rajin beribadah padahal kondisi cuaca yang cukup dingin di sini. Dan ini selain itu jemaah dari Aceh yaitu kloter 8 yang berangkat pasca terjadinya bencana juga sudah tiba di Mekah kemarin dan mereka juga sudah melakukan umroh. Dan informasi yang kami peroleh rencananya akan ada 5 kloter lagi jemaah asal Aceh yang akan berangkat pasca bencana tsunami ini. Ina. Baik, terima kasih Edwin Nazir dari Tanah Suci Mekah. Pemirsa, sekitar 100 artis ikut memeriahkan konser kemanusiaan untuk Aceh di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta. Selengkapnya setelah info komersial berikut ini. Pemirsa, di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta saat ini sedang berlangsung konser kemanusiaan untuk Aceh. Sekitar 100 artis ikut memeriahkan konser kemanusiaan ini tanpa meminta bayaran. Dan selengkapnya kita langsung menghubungi reporter kita di Ancol, Denta Mirakusuma. Ya Denta. Ya Ina. Silakan. Ya, ini betul sekali, saat ini saya sedang berada di kawasan Pantai Karnaval Jaya Ancol, tempat berlangsungnya konser kemanusiaan peduli Aceh Sumut. Konser ini unik ini karena berlangsung nonstop 12 jam dan didukung oleh sekitar 100 pendukung acara termasuk artis, musisi dan pembawa acara. Konser ini bersifat amal ini karena tiket masuk seharga Rp10.000 akan disumbangkan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Nanggro Aceh Darussalam. Dan saat ini bersama saya grup band The Fly sebagai salah satu pendukung acara dari konser kemanusiaan dan kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Selamat siang. Gimana menurut teman-teman dari The Fly ini, kira-kira misi apa yang mau disampaikan dengan tampil di konser ini? Dari The Fly sendiri misinya sebenarnya sederhana aja,
misi kita itu sebenarnya kita peduli dengan adanya bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi ini kita sendiri nih pedulinya nih bukan hanya karena ada bencana gempa dan kita ikut-ikutan aja gitu. Tapi kita Langsung sudah closing. peduli dengan Aceh itu udah dari lama ya. Closing Dan berarti sejak 2 konflik. ya? Makanya kita membuat lagu judulnya Damailah, itu untuk persatuan dan kesatuan Aceh pada saat itu yang waktu saat konflik. Lalu kira-kira harapan yang bisa disampaikan oleh korban gempa sendiri? Ya, kita sangat berharap banget di tahun 2005 ini membawa sedikit harapan lah untuk pemulihannya Aceh dan khususnya bangsa Indonesia sepenuhnya ya bersatu. Kita ngelihat banyak saudara kita yang dalam kesusahan ya, ketuklah hatinya gitu, sumbanglah, bantulah gitu. Itu yang sangat diharapkan lah. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Ina, demikian wawancara singkat kami dengan The Fly dan dapat kami informasikan juga bahwa konser ini juga merupakan konser amal di mana nanti para donatur bisa menyumbangkan ke rekening khusus dan bisa menyumbangkan dana mereka melalui via SMS di nomor 3030 di semua operator. Demikian dapat kami sampaikan, Ina. Kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Denta Mirakusama dari kawasan Ancol, Jakarta. Dan pemirsa, sebelum berpisah kembali kami ajak Anda menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Nanggro, Aceh Darussalam melalui RCTI Peduli di Bank BCA nomor rekening 128 307.000. Dan berakhir sudah buletin siang hari ini. Sampai jumpa.